Jawaban nomor 1. Faktor yang mempengaruhi kesalahan ejaan yang pertama interferensi bahasa ibu, yang kedua penggunaan kosakata yang kurang, yang ketiga kurangnya minat baca siswa, yang keempat kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan yang sering ditemui yaitu kata antri dengan antre. Dalam kata tersebut penulisan huruf I dan E masih kurang tepat. Ada yang menggunakan I dan ada yang menggunakan E. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia menggunakan E. Kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikannya dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sesuai dengan pemahamannya. Dengan kata lain, penulis tidak menulisnya sama persis dengan tulisan atau paragraf atau kalimat yang dikutip. Penulis merangkum dan merangkai kalimat didasarkan artikel atau sumbernya. Misalnya penggunaan itu yang dalam sebuah karya tulis ilmiah biasanya di bawah paragraf ada huruf kecil yang disertai dengan kutipan dari penulis yang asli. Kutipan langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan hasilnya. Dengan kata lain, penulis secara langsung memakai teknik copy kemudian paste tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dari sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh biografi itu daftar riwayat hidup, sedangkan contoh bibliografi adalah daftar pustaka dalam sebuah buku. Biasanya kita menggunakan kata jam untuk menunjukkan waktu. Misalnya pada jam 12 siang kita pulang sekolah. Sedangkan kata pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang lebih formal seperti undangan maupun acara televisi. Meskipun kita sering menggunakannya sebagai kata yang kelihatannya sama, tetapi kata jam dan pukul punya makna yang berbeda. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Contoh yang pertama, jika bahasa tidak digunakan dengan baik, Abduh memotong kambing. Yang kedua, Abduh dipotong kambing. Yang ketiga, Aisyah mencuci piring. Yang keempat, Aisyah dicuci piring. Dalam kalimat di atas, jika tidak diberi imbuhan baik awalan ataupun akhiran, apabila tidak diberi imbuhan akan mustahil. Kalimat tersebut tidak dapat dipahami dengan baik. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tiap bahasa mempunyai aturan-aturannya sendiri yang menguasai hal-hal, bunyi, dan urut-urutannya, kata-kata, dan bentuk-bentukannya, hal-hal, kalimat, dan susunan-susunannya. Bahasa merupakan kumpulan aturan-aturan atau kumpulan pola-pola, kumpulan kaidah-kaidah atau sistem. Demikianlah bahasa. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu susunan kaidah atau aturan-aturan pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, kata,
maupun tata kalimat. Tanda koma. Tanda koma banyak disalahgunakan pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian yang terakhir biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh benar: aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Contoh salah: aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku apabila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh benar: karena diejek teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh salah: adik tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh benar: dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh salah: dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah. Kali ini kita akan menelaah perbedaan penggunaan titik 2 dan titik koma secara garis besar. Perbedaan keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelum atau sesudahnya. Bila memuat perincian, maka kita menggunakan titik koma, sementara titik 2 penggunaannya lebih beragam. POB merumuskan penggunaan titik 2 sebagai berikut. Yang pertama, akhir pernyataan diikuti perincian. Penjelasannya yaitu tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan yang lengkap. Namun, titik 2 tidak dipakai apabila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh: Tika membeli buah, titik 2, apel, koma, pisang, koma, salak, koma, dan durian. Pernyataan pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam POEBI. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengganti konjungsi. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Ya, itu contohnya. Huruf miring yang pertama dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Tetapi huruf miring disalahgunakan dalam penggunaan kalimat dan dalam penulisannya, seperti nama diri, nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Dalam salah tersebut seharusnya tidak digunakan huruf miring, melainkan huruf biasa normal seperti biasanya. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf selain A, I, U, dan A, I, U, E, O. Contoh huruf vokal:
A. Api, padi, lusa. E. Enak, petak, sore. Diakritik E. Dilafalkan E. Misalnya anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Diakritik E. Dilafalkan E. Kami menonton film sehari. Pertahanan militer. Yang benar pelafalan E. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Huruf konsonan bahasa, sebut, adab seperti biasanya. Yang C, contoh C, cakap, kaca. Contoh D, 2, posisi tengah ada, posisi akhir abad.